lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Dennis adalah tipe wanita yang sangat menikmati hidup dan selalu berpikir positif. Dia sangat menyukai traveling dan olahraga, dari tenis sampai scuba diving. Setelah menamatkan kuliahnya di University of San Diego, Dennis melamar menjadi guru bahasa Inggris. Sambil menunggu panggilan, dia bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Namun suatu hari Dennis tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut, dan ini membuat manajernya heran. Karena Dennis karyawan yang sangat disiplin. Selama 2,5 tahun bekerja, tidak pernah satu kali pun dia absen. Merasa ada yang tidak beres, manajernya menelpon polisi, melaporkan bahwa Dennis hilang. Polisi segera meluncur ke apartemennya. Ternyata mobil Dennis tidak ada. Ketika polisi masuk, apartemennya dalam keadaan rapi. Tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak. Berarti tidak ada orang yang memaksa masuk. Ketika polisi mengecek teleponnya, barulah polisi sadar hal yang buruk telah menimpa Dennis. Dalam inbox teleponnya ada peringatan dari pihak kartu kredit bahwa pemakaian kartu kredit Dennis hampir melebihi limit. Siangnya mobil Dennis ditemukan di seberang jalan apartemen. Ketika dibuka mobilnya, bagian dalam sangat kotor. Hal itu tidak mungkin karena Dennis orang yang sangat rapi. Jaket Dennis yang penuh dengan noda cairan merah ada di bagian belakang. Juga ada 2 botol kosong minuman bersoda. Selain itu ditemukan puntung rokok, pasir yang sepertinya berasal dari batu kapur. Di dalam mobil, polisi berhasil mengidentifikasi sekitar 20 sidik jari. Dari laporan kartu kredit, terlihat Dennis membeli sepatu sneaker pada pukul 2 siang, kemudian pulang. Namun pada pukul 5.30 sore, dia tidak muncul di restoran untuk bekerja seperti biasa. Kesimpulannya, dia hilang antara pukul 2 sampai pukul 5.30 hari itu, yaitu 2 hari sebelum dilaporkan hilang. Ketika polisi menginterview tetangga sekitar apartemen, mereka mengatakan tidak melihat ataupun mendengar sesuatu yang mencurigakan. Namun tiba-tiba keesokan harinya terdengar berita yang sangat mengejutkan dari 911. Seseorang melaporkan telah menemukan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa, terapung di sungai, ketika dia bersama keluarganya memancing. Tubuh wanita yang mengapung tak bernyawa itu dibungkus kain spray pink, diikat dengan kabel warna hitam. Bagian kaki diikat dengan kaos kaki. Ketika dicek struktur giginya, tidak salah lagi dia adalah Dennis O'Neil. Tentu keluarga Dennis sangat syok, terutama ibunya harus menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Simpati berdatangan dari masyarakat West Palm Beach. Mereka tidak bisa membayangkan suasana horor yang mencekam, kesedihan, dan ketakutan yang dialami oleh Dennis menjelang saat-saat terakhirnya. Hasil otopsi menunjukkan Dennis meninggal karena tekanan yang sangat kuat di leher, dan juga adanya pelecehan karena ditemukan cairan mani di organ intimnya. Detektif Terry Curtis ditugaskan untuk memimpin investigasi kasus tersebut. Ketika spray pembungkus tubuh korban dibuka, detektif mendapat bukti 2 buah batu karang imitasi yang biasa dipakai oleh orang yang memiliki hewan peliharaan seperti ular atau binatang melata lainnya yang diletakkan di kandang sebagai dasar. Sabuk yang dipakai untuk mengikat tangan korban. Juga ditemukan sehelai rambut kecil berwarna hitam menempel di spray. Ketika dicek, ternyata rambut seekor anjing. Maka kesimpulannya, pertama, pelaku adalah orang yang memiliki piaraan hewan melata. Kedua, memelihara anjing dengan bulu berwarna hitam. Ketiga, memiliki ukuran sabuk 36 inci. Siang pada hari Dennis dinyatakan hilang, detektif mendapat laporan seseorang mengambil ATM Dennis sejumlah $700 atau sekitar 10 juta rupiah. Sayang sekali kamera CCTV di ATM tidak jelas, sehingga wajah pelaku tidak bisa dikenali. Detektif sepertinya menemui jalan buntu untuk menemukan tersangka.
Namun seorang polisi bawahannya berhasil mendapatkan petunjuk. Berita hilangnya Dennis diliput oleh banyak stasiun TV. Polisi yang mengamati berita tersebut melihat seseorang yang hampir selalu muncul di berbagai stasiun TV. Yang membuat polisi itu tercengang adalah ketika dia menceritakan tentang Dennis dengan menggunakan past tense atau waktu lampau. Ini menunjukkan berarti dia tahu betul bahwa Dennis sudah meninggal, padahal saat itu tubuhnya belum diketemukan. Orang itu ternyata tetangga apartemen Dennis. Dia seorang pengangguran bernama Luis Cabarello. Ketika detektif mendatangi apartemennya, pintunya terkunci. Luis tidak ada di rumah. Sambil menunggu Luis datang, detektif menggali informasi dari tetangga, menanyakan tentang Luis. Dari jendela mereka melihat anjing menyalak berwarna hitam sama dengan rambut yang ditemukan di spray yang membungkus tubuh Dennis. Ketika ditanyakan tetangga siapa Luis, mereka mengatakan dia seorang pengangguran dan memiliki anjing berbulu hitam. Ketika dicek masalah keuangannya, ternyata dia banyak hutang, termasuk belum membayar sewa apartemen selama beberapa bulan. Ketika Luis datang, detektif menginterogasinya, tapi Luis mengatakan bahwa dia tidak kenal Dennis, tidak pernah main ke apartemen Dennis, dan Dennis pun tidak pernah main ke apartemennya, apalagi memakai mobilnya. Namun detektif tidak percaya. Detektif dan timnya menginvestigasi apartemen Luis. Begitu masuk mereka kaget karena banyak sekali majalah dewasa di ruang tamunya. Walaupun Luis menyatakan tidak kenal Dennis, tapi detektif menemukan banyak bukti. Pertama, mereka menemukan sepatu Felix sneaker yang baru dibeli Dennis. Kemudian mereka melihat jejak 2 buah batu karang imitasi yang ditemukan di dalam spray pembungkus tubuh korban. Mereka juga menemukan kabel listrik warna hitam yang sama dengan kabel yang dipakai untuk mengikat tubuh Dennis. Juga ditemukan noda merah di sekitar karpet. Walaupun sudah dibersihkan, tapi masih nampak bekasnya. Luis mengatakan bahwa Dennis tidak pernah sekalipun main ke apartemennya. Tapi detektif menemukan kartu anggota gimnastik atas nama Dennis O'Neil yang nampaknya sengaja ditaruh Dennis di bawah lemari kecil sebelum ajal menjemputnya. Dennis yang waktu itu dalam keadaan stres, ketakutan, sedih dan putus asa karena tak hidupnya akan berakhir, memberi bukti penting kepada polisi, yaitu kartu gimnastiknya yang dengan susah payah dia letakkan di bawah lemari. Tentu ini adalah sebuah perjuangan mengingat tangan dan kakinya diikat. Beberapa sidik jari Luis ada di dalam mobil Dennis. Ketika ditunjukkan semua bukti itu, Luis berubah jawabannya. Dia mengatakan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Isaac Brown, seorang temannya yang berusia 19 tahun. Luis menceritakan bagaimana Isaac menarik Dennis dari belakang ketika korban hendak masuk ke apartemen setelah dari ruang laundry, lalu menyeret korban masuk ke apartemen Luis kemudian menghabisinya. Isaac pun ditangkap. Ketika diinterogasi, dia menyangkal bahwa bukan dia pelakunya, tapi Luis. Dia hanya membantu. Menurut keterangannya, Luis sudah merencanakan sebulan sebelumnya untuk menghabisi Dennis karena dia kehabisan uang. Dari hasil investigasi, detektif menemukan sidik jari Isaac di botol minuman bersoda, dan ini bukti bahwa Isaac pun saat itu ada di mobil Dennis. Isaac juga mengatakan setelah membuang tubuh Dennis, mereka makan di restoran I Hope. Detektif langsung mendatangi restoran tersebut. Ternyata menurut pelayan restoran, bukan 2 orang yang makan pada saat itu, tapi 3 orang. Itulah sebabnya ikat pinggang yang ada di TKP tidak memiliki ukuran yang sama dengan Luis dan Isaac. Juga ditemukan sepatu laki-laki nomor 8,5 yang juga bukan ukuran sepatu kedua pelaku. Ketika ditanya siapa orang ketiga, kedua orang itu bungkam. Namun detektif yakin ada 1 orang lagi yang terlibat. Untuk itu detektif mengecek di file. Ternyata beberapa bulan sebelumnya, Luis pernah ditangkap karena mencuri mobil dengan seorang yang bernama Robert Mache. Sidik jari Robert otomatis ada di file kepolisian. Ketika Robert yang berusia 20 tahun itu ditangkap dan diinterogasi, dia berkata
Beraninya kalian mengatakan saya pelaku. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya memang di sana, tapi kedua orang itulah yang melakukan pelecehan dan menghabisi Dennis. Ketika Louis dan Isaac di kamar menghabisi Dennis, saya ada di ruang tamu menonton TV. Saya cuma mendengar jeritan dan tangisan Dennis. Jadi siapa sebenarnya pelaku utama? Setelah melakukan investigasi secara menyeluruh, ditemukan bahwa DNA air mani yang ada di organ intim korban sama dengan DNA Louis. Jadi pelaku utama yang menghabisi dan melakukan pelecehan adalah Louis. Isaac membantu menghabisi korban. Robert tidak terlibat, namun membantu membuang tubuh korban. Detektif merangkum apa yang terjadi pada saat-saat terakhir Dennis dalam hidupnya. Siang itu, sepulang dari membeli sepatu, Dennis ke ruang laundry setelah selesai kembali ke apartemen. Ketika sudah di depan pintu dan kebetulan suasana sepi, Louis membekap korban dan menariknya menuju ke apartemennya yang kebetulan berhadapan dengan apartemen korban. Setelah berhasil menyeret Dennis ke apartemennya dengan dibantu Isaac, tangan dan kaki Dennis diikat dengan kabel, mulutnya dibekap lakban. Kemudian Louis mengambil dompet Dennis dan memaksa korban memberikan nomor PIN ATM. Setelah itu, Louis ke ATM mengambil uang. Isaac menunggui Dennis. Pulang dari ATM, Louis menyebut Robert untuk bergabung. Setelah sampai apartemen, Louis memaksa Dennis melayani hasratnya. Setelah selesai, Dennis dihabisi. Kemudian tubuh Dennis dibungkus dengan spray dan diikat dengan kabel. Ketiganya membawa tubuh Dennis ke kanal, lalu membuangnya. Disitulah sepatu mereka kena lumpur sehingga mobil Dennis penuh dengan lumpur. Sebelum sampai rumah, mereka makan di restoran I Hope. Atas perbuatannya, Robert dihukum 15 tahun, Isaac Brown dihukum seumur hidup. Ketika diliput media massa, Isaac mengatakan bahwa di penjara inilah nanti saya meninggal, dan saya hanya bisa menghimbau pada semua yang belum mengalami nasib seperti saya. Lakukan hal yang terbaik dalam memilih teman supaya kalian tidak celaka. Sementara itu, Louis mendapatkan hukmat atas perbuatannya yang keji. Pada awal tahun 2019, setelah menjalani 27 tahun dalam penjara, Louis mengalami sakit perut yang luar biasa. Ternyata dia menderita kanker usus stadium 4. Pada tanggal 9 September 2019, pukul 6:52 pagi, Louis meninggal. Hanya selang beberapa hari menjelang pelaksanaan hukmatnya. Agaknya Tuhan mempercepat pelaksanaannya. Sebelum ajal menjemput, dia berpesan kepada adik perempuannya, Yulisa. You know what? If I don't get out of here alive, I want you to do everything you can to make sure this won't happen to anybody else. Kamu harus tahu, jika aku tidak bisa keluar dari penjara dalam keadaan hidup, aku ingin kamu melakukan apapun agar apa yang terjadi padaku tidak terjadi pada orang lain. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.